Jadi suci ini ada dua di Quran. Ada toharo, ada zakat gitu. Oke. Toharo adalah membersihkan tubuh. Tubuh itu bukan cuma sekedar fisik, tapi ada 5 lapis. Zakah itu adalah mensucikan jiwa gitu. Dan zakat juga berarti menumbuhkan. Jadi kalau kita baca Quran itu niatnya harus belajar untuk kesadaran yang bertumbuh. Kalau kita baca Quran untuk dihafal atau sekedar dibaca, tidak menumbuhkan kesadaran berarti nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika kita belajar Quran gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Kita akan menyelami lagi ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah, bermakna, dan kita udah bahas bahwa Quran itu penuh dengan perumpamaan yang kita kuliti detail demi detail sampai ke intinya, yang semoga tayangan ini mengajak kita sama-sama untuk terus mendalami Quran, bukan hanya sebagai dibunyikan. Kita udah bahas ulang-ulang bahwa baca, pelajari, pahami, amalkan, dan siarkan ini sebagai hatam, sebagai satu kesatuan yang gak bisa terpisah. Dan banyak hal Quran dimudahkan, dan semoga acara ini, tayangan ini, ngaji bareng kita ini sama-sama belajar untuk terus-menerus menjadikan Quran ini sebagai pedoman yang sejati. Nah, kita akan memasuki topik panjang di mana pembahasan-pembahasan tentang Quran sudah kita bahas. Tapi yang menarik adalah bagaimana sih sebetulnya tahapan untuk masuk ke dalam Al-Quran. Terlebih bukan hanya Quran yang kitab, tapi Quran yang sejati. Dan tahapan ini kita akan selami satu persatu dan senantiasa ini menjembatani kita semua untuk bisa masuk kepada Quran yang sejati. Kita mulai, Mas. Nih tahapannya menarik banget. Long journey ini, Mas. Iya, long journey. Jadi kalau lihat dari mulai membaca Quran gitu ya, itu kayak ada tahapan ya. Ya. Dan saya harus memberikan kredit dalam hal ini kita pertama kali diajarin sama guru kita yang Pak Arief Mulyadi gitu ya. Pak Arief Mulyadi. Pak Arief Mulyadi lah yang pertama kali membuka dan mengajarkan kita. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat kesejahteraan dimanapun arwahnya berada saat ini. Pak Arief Mulyadi ini udah wafat, dan ini seorang guru yang luar biasa, Kang Abu. Jadi, kita doakan mudah-mudahan ini menjadi amal juga yang mengalir bagi beliau gitu ya. Jadi pertama tuh tahapannya tuh harus mensucikan gitu ya, mensucikan karena banyak orang mengatakan bahwa sebelum buka Quran harus wudu dulu gitu. Wudu, yes. Ini secara ritual benar, tapi secara hakikat juga benar gitu. Artinya yang harus diwuduin itu bukan cuman fisiknya, karena saya suka bilang Quran saya sekarang udah ada di handphone. Masa setiap saya megang handphone harus wudu kan? Kami itu. Jadi yang disebut wudu itu yang disucikan, dan ini esensi wudu adalah ketika kita wudu kan wudu gitu. Sebenarnya kan yang disucikan bukan mulutnya, bukan wajahnya, bukan hidungnya, bukan telinganya, bukan tangannya, bukan kakinya, tapi adalah pendengarannya, penglihatannya gitu kan. Lalu kemudian tangannya melakukan. Jadi semua emosi-emosi negatif yang ada di tangan, di kaki, di seluruh panca indera itu disucikan. Karena Quran itu di satu sisi adalah hanya menyentuh hamba-hamba Tuhan yang disucikan gitu. Maksudnya sudah dalam keadaan melepaskan semua emosi-emosi yang ada di semua panca indera ini akibat kita menjalani hidup gitu. Tanpa terasa sebenarnya ketika kita hidup tuh kita mengakumulasi banyak emosi masuk ke dalam tubuh sistem kita nih, tubuh emosi kita ini, yang membuat ini kadang-kadang melekat dan tidak kita lepaskan atau pasrahkan, tidak kita basuh, tidak kita bilas, sehingga tubuh emosi kita ini berisi energi-energi yang rendah. Misalnya kemarahan, kebencian, stres, depresi, overthinking, dan sebagainya itu ada di dalam, apalagi zaman sekarang, zaman sosmed kan. Tiap saat kita diakumulasi oleh banyak informasi dan sebagainya. Ini harusnya dilepas gitu. By the way, itu saya inspiratif di channel ini. Kita juga mengadakan satu channel khusus meditasi untuk ngelepasin ini semua. Jadi kalau teman-teman nanti bersedia bisa memutar video atau meditasi khusus buat melepaskan ini. Nah, tanpa itu dilepaskan,
tubuh emosi kita berisi energi-energi yang lebih rendah, maka energi yang tertinggi di semesta ini yang namanya kasih sayang akan mengalirkan kita ke tubuh emosi kita yang berisi petunjuk dan kesadaran tentang Al-Quran ini, itu tidak akan terjadi gitu. Jadi pertama yang harus dilakukan langkahnya adalah melepaskan, membersihkan semua tubuh emosi ini, panca indera segala macam itu, untuk supaya nanti bisa semua sumbatannya lepas dan bisa dialiri oleh energi yang tertinggi, itu kasih sayang yang berasal dari Allah itu. Yang mengajarkan kita tentang Quran itu. Nah, tanpa itu semua maka petunjuk Qurannya tidak menyentuh ke dalam diri kita gitu. Nah, coba kita buka yuk ayat 56, 77, 79. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, mutatohirin itu artinya disucikan. Disucikan, ini kan toharoh ya. Toharoh itu artinya bersuci kan. Bersuci itu artinya mensucikan tubuh kita. Tubuh itu kan berlapis-lapis kan. Kalau kita kemarin di retret juga kita bahas ya. Ada tubuh fisik, ada tubuh emosi, ada tubuh energi, ada tubuh kesadaran, dan ada roh, itu tubuh kebahagiaan gitu ya. Disebut pancamaya kosha itu pancamaya kosha. Ini semua harus mutatohirin, disucikan gitu kan. Yang lebih penting itu sebenarnya bukan mensucikan tubuh fisik gitu. Menarik kan bahwa yang kotor badannya kok yang dibersihin tangannya, mulut. Sebenarnya kan yang dibersihin bukan mulutnya, tapi kan ucapannya. Yang selalu mengucap. Ini kan ada energi di sini yang terekam gitu, yang harus dilepas gitu. Nah, paling bagus adalah teman-teman membersihkan seluruh tubuh ini. Nah, kebetulan kita sudah mengupload video judulnya membersihkan tubuh emosi. Atau mandi emosi lah gitu. Itu ada di Se-Inspiratif untuk bisa membersihkan semuanya, sehingga nanti mutatohirin ini, mensucikan ini benar-benar bersuci, bukan cuma fisik tapi semuanya gitu. Membersihkan tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh energi, tubuh pengetahuan, kesadaran, dan tubuh roh itu sendiri. Nah, setelah itu dibersihkan dan mengalir, maka Quran ini juga dibacakan agar kita dapat selain toharoh ya, juga zakat gitu. Jadi Quran ini dibacakan, jadi suci ini ada 2 di Quran. Ada toharoh, ada zakat gitu. Toharoh adalah membersihkan tubuh. Tubuh itu bukan cuma sekedar fisik, tapi ada 5 lapis. Zakat itu adalah mensucikan jiwa gitu. Dan zakat juga berarti menumbuhkan gitu. Jadi seorang utusan, atau tadi utusan kan kita bahas di episode sebelumnya, ada yang dalam bentuk manusia, tapi juga di dalam diri kita sendiri. Ketika Allah membacakan Quran ke utusan ini membacakan ke dalam diri kita, kan waktu itu di episode sebelumnya kita membahas juga bahwa Quran itu bukan untuk dibaca tapi dibacakan. Jadi Tuhan membacakan ke dalam diri kita. Nah, membacakan itu tujuannya untuk yuzakkihim. Yuzakkihim itu menumbuhkan kesadarannya. Jadi kalau kita baca Quran itu niatnya harus belajar untuk kesadaran yang bertumbuh. Ya, kalau kita baca Quran untuk dihafal atau sekedar dibaca, tidak menumbuhkan kesadaran, berarti nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika kita belajar Quran gitu. Coba kita buka yuk ayat ini. Mana? Surat 2, 129. 129. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi ini doanya Nabi Ibrahim nih. Utuslah di antara mereka utusan yang selalu membacakan ayat-ayat, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah itu artinya yang lebih dalam lagi. Dari Alkitab itu, serta menumbuhkan kesadaran mereka gitu. Jadi kita itu mempelajari Quran dan mengajarkan ini, teman khatam itu ada 5 ya, supaya menumbuhkan kesadaran gitu. Kesadarannya bertumbuh nggak setelah baca ini gitu loh. Kalau enggak tuh agak tanda tanya tuh, jadi bunyi.
Ya, betul. Ya kan? Bunyi aja. Belok dulu Mas, 3669 Mas ini. Boleh. Siap. Nih. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya. Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Ya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Benar Mas? Jelas, betul. Nah, coba 70-nya dibaca. Oh iya benar, sampai 70 benar. Agar dia memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup dan agar pasti ketetapan terhadap orang-orang kafir. Peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya kan. Iya. Jadi untuk orang yang hidup doang, yang mati ya susah gitu loh. Iya benar. Ya, dan untuk orang-orang yang tertutup itu bukan peringatan. Itu ketetapan. Jadi ya itu urusan kan urusan kita gitu. Iya benar. Nah, gitu. Jadi selalu membaca Quran niatnya tadi bersih, suci, tapi juga menumbuhkan kesadaran. Gitu. Jadi coba kita buka lagi surat 2:151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan sebenarnya itu menumbuhkan kesadaran. Ya. Dan mengajarkan kepadamu kitab, Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi yuzakihim itu artinya menumbuhkan kesadaran. Lanjut ya Kang Abu ya. Surat 3:164. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ciri dari yang benar adalah pertama membacakan, kedua menumbuhkan kesadaran atau yuzakihim. Berarti kalau yuzakihim itu menumbuhkan, padahal zakat itu juga di episode sebelumnya kita bahas itu suatu hasil, maka yang benar ngajarin Quran itu ngajarin untuk orang berbuat baik gitu, sedekah gitu. Nah itu utusan yang benar. Selalu sedekah, berbuat baik kepada sesama, diliputi. Ini sedekah itu membenarkan ya. Iya. Mindsetnya jangan betul, ngasih, membenarkan. Ya, salah satunya ngasih gitu kan? Iya. Salah satunya. Itu jadi coba ayat yang lain tuh surat 62 ayat 2. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari sebenarnya ini bukan buta huruf, tapi ummi. Ummi itu artinya bebas konsep. Ya. Kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi artinya dan juga kepada kaum lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka gitu. Ya. Jadi sebenarnya Quran itu bagi orang-orang yang belum terhubung langsung harus dibacakan dan disiarkan agar supaya mereka tumbuh kesadarannya gitu. Nah, ketika udah tumbuh kesadarannya dan bisa yuzakihim, mereka akan diantarkan untuk dapat terhubung langsung gitu. Ya, jadi setelah tumbuh kan takwa ya, tumbuh kesadaran yuzakihim itu adalah takwa. Dia bisa terhubung langsung gitu. Jadi mengantarkan manusia untuk bisa akhirnya terhubung langsung dengan Tuhannya di dalam dirinya gitu. Oke. Itu esensi dari mensucikan. Itu tahap yang pertama gitu. Pertama. Jadi kalau ini tidak membuat kesadaran kita bertumbuh, berarti kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ketika kita membaca atau mempelajari Quran ini. Jadi mungkin kalau kita simpulkan bahwa wudu, ada statement bahwa sebelum pegang Quran wudu dulu, tapi konteksnya wudunya bukan as a physical gitu ya Mas ya. Tetapi bagaimana kita mensucikan pendengaran, penglihatan. Makanya kan yang dibasuh pada waktu wudu itu kan konteksnya adalah sesuatu yang menjadi sumber-sumber, kalau saya sebut software gitu Mas. Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit lah gitu ya. Yang sering kita bahas bahwa konteksnya bukan membersihkan as a physical, tapi mempersiapkan untuk kita bisa terhubung gitu lah kira-kira ya Mas ya. Bagaimana kita mau terhubung sama Tuhan kalau salurannya itu banyak emosi negatifnya. Padahal syarat baca Quran ini harus sholat gitu, harus terhubung untuk dapat mengarah dan terhubung untuk dapat dialirkan gitu. Baru kita bisa paham ini gitu. Jadi dari wudunya aja tuh udah satu tahapan yang penting gitu.
Jadi kalau kita mau belajar Quran tapi tubuh emosi kita penuh dengan emosi-emosi rendah gitu, ya aliran itu tidak akan terjadi. Aku jadi ngerti, jadi ngeh banget gitu ya. Makanya sebelum sholat itu wudhu dulu. Iya. Bersih dulu baru bisa Betul. terhubungkan gitu ya Benar. kira-kira ya. Iya. Oke. Iya, bersih dulu, bersih dulu, dibuka, diarahkan, baru bisa terhubung gitu. Iya. Baru setelah terhubung, semua saluran ini dialirkan oleh Tuhan melalui kasih sayangnya, energi yang tertinggi untuk mengalir kepada kita. Lalu kita serahkan aliran ini untuk dipakai Tuhan juga gitu. Oke. Jadilah kita bisa paham Quran ini dengan mudah gitu. Kalau tanpa itu, belajar ini susah banget. Benar Mas. Benar. Karena bukan pakai ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan tuh mudah. Sip. Mudah. Thank you Mas Sony. Jadi tahap awal adalah wudhu dan kita mulai mengerti ya wudhu bukan urusan hanya basuh tangan, telinga gitu, tetapi menyadari juga bahwa outputnya pada perilaku. Kita sadar apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan dengan tangan, scroll lah, bikin status lah, atau apapun langkah, sehingga kita siap untuk dibuka, mengarahkan, dan akhirnya nanti bisa dihubungkan. Dan akan ada tahap-tahap berikutnya, jadi sampai Ini baru tahap 1. baru tahap 1. Ada berapa tahap? Oh, rahasia Mas. Banyak banget. Sampai ketemu di tahapan berikutnya. Terima kasih.